Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Waalaikumsalam Swastiastu, Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Datang dan Rahayu, juga Rahayu. bergabung bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian teman-teman dari komunitas dan juga sanggar, teman-teman dari Direktorat PTLK, lalu kedua narasumber yaitu Bapak Egy Yunaidi dan juga Bapak Semi Ikra Anggara. Selamat datang dan selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua pada pagi hari ini. Saya Pradipta Abimanyu atau Abi sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua ini. Sebelum dimulai, marilah kita panjatkan doa dan syukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Lokakarya sesi kedua ini akan berlangsung kurang lebih 120 menit hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, yang merupakan tindak lanjut dari hasil Lokakarya sesi pertama yang kita adakan 2 minggu lalu. Di Lokakarya ini nanti akan membahas terkait struktur atau tim kerja yang sudah dibahas atau sudah dibentuk, lalu progres dan juga perkembangan bentuk kegiatan atau tema pada festival kebudayaan tahun ini, dan juga dilanjutkan dengan diskusi terkait identifikasi usulan-usulan kebutuhan untuk Lokakarya yang diadakan secara luring nanti. Langsung saja Pak Egy maupun Pak Semi mungkin bisa merefresh kembali apa saja yang dibicarakan pada Lokakarya sesi pertama kemarin sebelum paparan dari tim kerja dan juga Disdikbud Kabupaten Pati serta teman-teman komunitas. Silakan Pak Egy dan juga Pak Semi. Terima kasih Mas Abi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baik yang ada di Jakarta dari Pokja Indonesianya, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu dari dinas di Pati, kemudian tentu saja yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, para pelaku dan pegiat budaya serta kesenian yang ada di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, ini kesempatan kedua untuk dialog bersama, melanjutkan apa yang kemarin kita bicarakan bersama. Kalau di kesempatan kemarin sebetulnya kita lebih bicara soal program. Biasanya memang kami itu relatif bawel gitu tentang program-program yang diselenggarakan oleh yang diusulkan oleh kawan-kawan yang ada di daerah, termasuk juga yang ada di Pati kemarin. Yang dari saya terutama kemarin tentang rencana untuk menyelenggarakan sebuah program berupa inventarisasi OPK itu sempat saya permasalahkan kemarin. Saya challenge sebetulnya gitu ya, karena memang ini biasanya menjadi sebuah prasyarat kan kalau kita mau refresh kembali apa yang kemarin kita bicarakan. Tapi kalau sebetulnya kalau kita melihatnya bersama-sama ini bahwa ini adalah bagian dari sebuah keinginan untuk menjalankan sebuah dialog ya. Jadi saya meletakkan dua program pertama yaitu pelatihan dan pendampingan inventarisasi ini OPK, objek pemajuan kebudayaan di daerah itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat positif ketika itu diletakkan sebagai bagian untuk kemudian menuju pada sebuah dialog kebudayaan yang akan diselenggarakan itu. Jadi ini menurut saya jadi sangat baik gitu. Terlebih kalau kita melihat bahwa dialog kebudayaan tersebut mempunyai tujuan, setelah saya baca lebih dalam lagi dari proposal yang dibuat dan disusun oleh kawan-kawan di Pati itu mengarah kepada ditetapkannya semacam kebijakan ya. Jadi ingin menjadi sebuah dialog kebudayaan ini menjadi sebuah rekomendasi untuk
dibuatnya sebuah kebijakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebudayaan. Saya pikir ini sebuah langkah yang sangat baik dan positif. Jadi kalau kemarin saya banyak men-challenge gitu ya, saya pikir dengan meletakkan proses atau agenda untuk inventarisasi dan pelatihan OPK yang ada di daerah-daerah, itu saya pikir merupakan sebuah langkah yang sangat baik dan saya pikir sangat sesuai dengan apa yang sebuah proses ini penyelenggaraan festival yang didukung oleh Indonesia. Baik, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan program-program yang berkaitan dengan utamanya adalah Festival Ketoprak kemarin yang kita bicarakan ya. Di situ masih ada proses yang ada semacam permasalahan yang belum tuntas. Saya pikir ada PR dari kita semua menghadapi perkembangan atau dinamika. Kalau boleh di mute itu, terima kasih. Oke, berkaitan dengan perkembangan mutakhir dari Ketoprak yang cenderung sekarang lebih memberi porsi kepada hiburan dan hiburan yang sehingga melupakan inti utama dari pergelaran Ketoprak, yaitu adanya cerita atau narasi. Itu mungkin itu menjadikan pergelaran Ketoprak ini juga harus dilengkapi dengan sebuah entah itu dialog atau kemudian lokakar, apapun bentuknya, tapi harus ada sebuah langkah untuk menyikapi itu yang perlu kita siapkan dan kita selenggarakan dalam festival yang akan datang. Selebihnya itu kalau mau merefresh ke yang terdahulu, dan kemudian selebihnya saya pikir hal yang tentang program yang lain berkaitan dengan karnaval budaya dan semacamnya, saya cenderung tidak mempermasalahkannya. Kami sangat paham bahwa dalam setiap festival selalu ada program-program bukan pinggiran tentu saja, tapi pendukung gitu ya, yang sebetulnya tetap dibutuhkan untuk memeriahkan sebuah penyelenggaraan festival, terlebih misalnya acara yang disusun atau program yang disusun oleh teman-teman di Pati ini, saya pikir juga tetap memberi mengkonsepkannya dengan baik. Misalnya berkaitan dengan Mremo atau program untuk basar atau pameran UMKM itu tetap berangkat pada sebuah tujuan untuk memajukan industri atau usaha kecil yang berbasis pada budaya. Kemudian pawai juga begitu, itu adalah visualisasi, grafi, kemudian itu instalasi ataupun yang semuanya juga berangkat dari inventarisasi OPK yang diselenggarakan sebelumnya. Jadi sejauh ini saya melihat program-program yang diselenggarakan relatif mempunyai konsep yang sudah layak untuk kita selenggarakan bersama, kita dukung bersama gitu. Kemudian ada satu hal yang mungkin kemarin sempat dipesankan oleh Mas Semi. Mas Semi sudah hadir belum ya? Tadi saya belum dipesan. Itu berkaitan dengan perlunya sebuah dramaturgi yang menjalin satu rangkaian satu acara ke acara berikutnya, sehingga narasi tentang festival ini bisa utuh tersampaikan. Saya pikir itu dulu dari saya. Barangkali ada beberapa pesan atau komentar dari Bang Semi kalau sudah ada, dan kalau setelah itu bisa dilanjutkan dengan
paparan atau penyampaian dari teman-teman berkaitan dengan program yang sedikit tentang program yang sempat kita bicarakan. Kemudian selanjutnya kita bisa bicara tentang penyusunan atau struktur tim kerja yang ada di Pati. Terima kasih Mas Abi, saya pikir itu dulu dari saya. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Abi. Baik, terima kasih Bapak Egi. Di sini sudah bergabung juga Pak Semi. Silakan Pak, jika ingin menambahkan. Oh, sebentar, saya volumenya agak kecil. Ya, selamat pagi teman-teman. Suara saya terdengar baik? Cukup, Bung. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman PTLK. Selamat pagi. Mas Egi, teman-teman Pati, semua baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari komunitas. Senang sekali kita bisa bertemu untuk kedua kalinya. Pekan lalu di diskusi pertama kita sudah membincang banyak hal, dimulai dari katakanlah konsep festival, kemudian di dalam festival, juga menyinggung OPK, apakah OPK itu ada yang katakanlah cukup dominan seperti ketoprak maupun OPK yang terkesannya masih pendampingan gitu, masih dalam kerja riset gitu, bahkan termasuk UMKM ya. Juga saya kira di pertemuan pertama pemaparan dari teman-teman Pati sudah secara sangat sistematis dimulai dari langkah kerja dan bagaimana nantinya festival itu dilaksanakan sampai pawai segala macam gitu. Dan seperti yang disinggung Mas Egi, ada satu hal unik yang sempat juga disinggung oleh Mas Egi tentang bagaimana dalam bagian di festival ini juga ada riset OPK gitu. Tapi seingat saya waktu itu teman-teman Pati memiliki argumen bahwa PPKD yang dibuat dulu memang membutuhkan revisi atau dilengkapi dengan kemungkinan banyaknya OPK yang terlewat gitu. Tapi seingat saya juga ada hal yang sangat menarik tentang adanya satu kegiatan namanya dialog budaya yang itu dimungkinkan menjadi rekomendasi untuk peraturan daerah untuk kebudayaan. Nah, bagi saya jika itu bisa terwujud itu akan sangat luar biasa dan itu akan menjadi inspirasi bagi kabupaten lain. Selebihnya yang pekan silam saya cukup agak panjang membicarakan soal bagaimana kuratorial dilaksanakan, bagaimana dramaturgi dijalankan, bagaimana antara dua kebudayaan atau pluralitas kebudayaan yang diidentifikasi, kebudayaan laut dan kebudayaan gunung ini bertemu dalam satu benang merah. Kira-kira itu ya yang kemarin saya bicarakan. Selain apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman, ada berbagai versi misalkan tentang ketoprak. Di satu sisi sangat meyakini bahwa ketoprak ini selalu tumbuh, selalu ada regenerasi. Tapi misalkan Bu Tantin dan Pak Eko Bagio ya memberikan informasi yang relatif berbeda gitu. Apakah ketoprak itu tereduksi sebagai hiburan? Apakah generasi baru agak sulit menerima kesenian yang dikira cocok bagi generasi milenial? Kira-kira itu ada juga banyak keberagaman pandangan dan saya kira itulah yang juga turut akan menumbuhkan diskursus dalam Festival Giri Samudra Pati 2023 ini. Kemudian yang juga kita tekankan di dalam diskusi kali ini adalah bagaimana tim kerja itu terbentuk. Mungkin tidak selalu harus lengkap gitu ya, karena festival juga masih bulan Agustus, tapi setidaknya ada semacam tim, apakah bisa disebut tim kurator atau tim penjaga festival gitu, yang bisa mengawal festival ini sampai bulan Agustus, karena juga banyak banyak tahapan kerja yang harus dilaksanakan gitu ya. Juga penting
maksud saya begini, kaitan pentingnya pembentukan kepanitiaan dengan kerja dan juga tentang hal-hal yang ingin diraih ini berkaitan erat gitu loh. Di satu kabupaten misalkan mereka membuat festival, katakanlah festival yang berbasis seni tradisional dengan asumsi dasar bahwa generasi muda tidak menerima seni tradisional. Tapi di sisi lain tidak ada keterlibatan misalkan generasi muda di dalam kepanitiaan gitu. Hal semacam ini itu akan menjadi resiko generasi muda itu bukan subjek dari kebudayaan tapi objek dari karnaval kesenian gitu. Misalkan begitu. Nah, apakah tim kerja di Pati nantinya sudah cukup atau sudah berupaya melibatkan dari berbagai unsur itu gitu. Tentu saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kemarin saya di diskusi pertama ada banyak komunitas gitu. Tetapi saya juga sebenarnya tidak tahu juga ya, komunitas itu secara spesifik, misalkan di ketoprak yang dari 65 itu ada berapa, kemudian apakah ada dari seni lain, misalkan seniman dailing gitu. Kemudian Ibu ada yang mewakili UMKM, itu juga menarik gitu. Tapi juga ada dari pengajar, tapi kemudian mungkinkah di festival Giri Samudra ini juga melibatkan langsung dari generasi yang paling muda. Generasi yang paling muda atau yang lebih muda, katakanlah remaja gitu, atau mungkin mahasiswa, selain akan positif bagi regenerasi kepanitiaan gitu, juga akan berdampak baik pada distribusi ilmu pengetahuan. Kalau Mas Ragil kalau nggak salah sempat merencanakan gitu akan adanya riset di seluruh kecamatan, 20 kecamatan itu gitu. Saya membayangkan tim riset itu juga ada teman-teman remaja gitu yang juga terlibat gitu. Karena mereka juga tentu saja sudah memiliki kemampuan mendeskripsikan sesuatu. Saya kira itu sangat baik. Apalagi festival ini di bulan di bulan Agustus, Juni dan Juli itu ada waktu juga untuk libur sekolah gitu. Jadi saya membayangkan nanti festival yang multikultural ini juga dijalankan oleh teman-teman yang lebih baru gitu, sehingga akan terjadi semacam distribusi pengetahuan. Festivalnya juga saya kira akan lebih segar dan diterima oleh lebih banyak lapisan gitu. Saya kira saya belum bisa membincang apa yang nantinya untuk kebutuhan luring kita. Jadi kita perlu diskusi ya. Jadi kebutuhan workshop luring maksud saya. Jadi kita akan identifikasi dulu apa yang sudah teman-teman lakukan selama 1 atau 2 minggu ini, dan apa nih yang akan menjadi semacam konklusi dari diskusi pagi ini. Baru kita akan berbicara tentang kebutuhan workshop luring nanti. Demikian dari saya. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih untuk Mas Emi. Langsung saja disambung oleh teman-teman dari Disdikbud dan juga komunitas Sanggar untuk paparan terkait progres dan juga perkembangan mengenai baik dari struktur atau tim kerja maupun bentuk kegiatan. Silakan. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum nanti disampaikan secara detail terkait dengan tim kerja yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman komunitas di Pati, kami komentari beberapa hal. Yang pertama terkait dengan ketoprak yang isinya di Pati kondisi saat ini memang boleh dikatakan, kalau kemarin disampaikan ceritanya dengan hiburannya lebih banyak ke hiburannya, itu memang benar terjadi. Dan karena teman-teman seniman lebih pada melayani pasar, artinya ketika pasar itu permintaannya seperti itu tidak dilayani ya tidak laku kan intinya itu. Jadi itu lebih pada seperti itu. Nah kami di kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan itu kami lebih memberikan contoh ketoprak yang asli. Jadi ketika nanti pada saat acara-acara rangkaian kegiatan ini nanti kami akan menampilkan ketoprak yang
di sana benar-benar ada tontonan dan tuntunannya itu akan kelihatan. Jadi ini akan kami gambarkan di sana. Jadi kalau di lapangan atau di pasar yang sekarang dijual itu adalah ketoprak yang lebih banyak muatan hiburannya. Nah nanti kami akan mengurangi pada kegiatan-kegiatan event-event resmi yang kami laksanakan itu hiburannya yang sedikit. Tapi tetap maaf hiburan yang lepas dari ketoprak itu akan kami kurangi. Yang lebih banyak ceritanya yang harus masuk kan. Ini juga sudah kami laksanakan pada saat kami teman-teman seniman membuat atau merekreasi ketoprak-ketoprak yang ada di sekolah-sekolah itu kemudian terkait dengan tim kerja, tahapan-tahapan pekerjaan yang puncaknya nanti di festival Agustus itu nanti. Jadi nanti kita akan menerjunkan sebanyak 21 minimal 21 orang di 21 kecamatan. Nah, di sana tugasnya adalah mengidentifikasi OPK yang ada di kecamatan yang tadi boleh dikatakan semacam riset itu nanti. Selanjutnya nanti akan mengidentifikasi OPK yang paling menonjol, yang paling baik yang ada di kecamatan itu yang akan ditampilkan nanti apa. Itu nanti tugas dari teman-teman yang akan diterjunkan ke bawah. Halo. Kemudian setelah teman-teman melakukan identifikasi di lapangan, nanti kita akan kumpul namanya nanti terbentuk dialog budaya. Nah, dialog budaya tadi intinya merealisasikan dalam rangka penyusunan perda pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pati yang tahapannya nanti mungkin kita samakan dengan itu karena terus terang perda pemajuan kebudayaan ini sudah kita bahas di tahun 2019 yang harusnya 2020 itu penetapan tapi karena terkendala COVID sehingga anggarannya banyak direfocusing dan kita tidak bisa melangsungkan sehingga kemarin kami sudah komunikasi dengan Bapak Ibu anggota Dewan dan bagian hukum ini akan kita lanjutkan di tahun 2023. Jadi nanti sekaligus pembahasan ke sana. Itu terkait dengan kegiatan yang riset dan lanjutannya tadi. Kemudian gambaran untuk yang workshop yang luring itu nanti intinya adalah pembekalan kepada teman-teman yang nanti akan kita terjunkan ke lapangan. Sebelum ke lapangan itu nanti ngapain sih teman-teman nanti ke lapangan itu. Nah itu nanti harapan saya di sana pada saat awal luring nanti adalah pembekalan itu. Jadi pembekalan, setelah pembekalan, pada saat pembekalan itu nanti mungkin di awal atau di awal kita ketemu luring, nanti kami akan otomatis sekaligus melibatkan para camat di 21 kecamatan dan istilahnya kalau di Pati itu pasopati di paguyuban kepala desa di Kabupaten Pati per kecamatan. Karena apa? Kegiatan ini adalah kegiatan gotong royong, kegiatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pengusaha, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Karena nanti kegiatan ini tanpa kita dukung dari semua pihak, kita nggak bisa jalan. Karena memang butuh anggaran yang cukup lumayan besar dan kami sudah izin dengan Pak PJ Bupati, tahapan-tahapan ini yang sudah kita lakukan. Kemudian setelah teman-teman tadi terjun ke lapangan atau mengadakan identifikasi di lapangan di 21 kecamatan, kemudian kita pada saat jadwal berikutnya kita ketemu. Nah di ketemu itu nanti dialog budaya kita langsung merumuskan. Kita tentukan bareng-bareng setelah dari masing-masing wilayah ketemu, sekaligus kita membahas dengan para camat dan pasopati, ketua pasopati di masing-masing kecamatan, itu nanti diputuskan, oh ini tahap persiapan pembuatan karya untuk ditampilkan pada saat festival itu ini, masa latihannya dari ini sampai ini, nanti timelinenya nanti teman-teman yang sudah punya. Saya kira itu dulu dari kami. Nanti disambung lagi, monggo mungkin yang lain ada teman-teman dari tim yang sudah terbentuk, yang sudah koordinasi, seperti apa detailnya di masing-masing tim sudah ada. Tim kerja sudah terbentuk, walaupun itu tim kerja yang sederhana lebih dulu karena waktunya masih lama, tapi per kegiatan atau per item kegiatan sudah ada yang merencanakan atau sudah ada yang mengkoordinasikan. Saya kira itu, monggo dilanjut teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan teman-teman yang lain untuk menyambung. Bu Ratna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kesempatannya. Saya kebetulan dari tim acara dibantu teman-teman ini nanti pengen mengkonsepkan sebuah acara. Jadi saya bacakan langsung mawon ya, dan bukan bertele-tele. Jadi nanti sesuai yang diarahkan oleh Pak Waryanto, dari tim acara kebetulan bidang pameran dan dialog UMKM, ini saya ingin mengadakan satu acara pameran produk UMKM kelas super mikro dan produk unggulan khusus Kabupaten Pati. Tujuannya adalah gini, untuk pameran produk super mikro ini, saya pengen mereka yang pemula, yang benar-benar imut cilik indik-indik itu pengen kita bina, kita dampingi. Jadi nanti di sebuah istilahnya workshop kami, kita akan mengadakan meneliti riset segala sesuatu terkait properti wardrobe dekorasi. Nah, kita kepengennya mengarahkan ke mereka sebagai peserta dan nanti pelaku pembuatnya. Itu tujuan yang pertama untuk mikro. Kalau yang untuk UMKM unggulan, ini memang kita pengen mereka ditampilkan minimal dari UMKM super mikro ini ada semacam pacuan secara emosional, niat, semangat, bahwa oh seperti itu ternyata padi, karena memang yang akan kita tampilkan adalah produk-produk unggulan padi yang sudah kelasnya sudah mendunia. Di Pati luar biasa banyak. Itu yang akan kita tampilkan mendampingi super mikro yang akan kita bina nanti. Terus yang kedua, di dalam area pameran itu nanti saya ingin ada co-working. Jadi di situ ada semacam workshop langsung unggulan yang akan mendukung festival Giri Samudra ini. Artinya produk apapun yang akan kita angkat di workshop nanti, di co-working nanti, itu adalah yang semua yang berkaitan dengan tepian pantai. Itu artinya apa? Itu pasti berkaitan dengan tempurung kelapa. Itu nanti akan kita lakukan di sana. Apa manfaatnya secara craft, secara pengobatan, secara tampilan, secara fungsi dan penanganannya, apapun nanti akan kita bahas di sana. Terus yang kedua yang akan kita angkat adalah produk-produk yang dari kearifan lokal di daerah Giri Gunung. Itu pun juga akan kita unggah. Nanti keduanya ini akan kita sandingkan, kita satukan oleh para pelaku mereka yang benar-benar menangani ini secara mendunia, akan kita tampilkan di co-working kita nanti. Dan di situ nanti di area co-working itu akan kita tampilkan juga satu skill dari anak-anak difabel, penyandang difabilitas di Kabupaten Pati yang selama ini di bawah pembinaan kami, itu mereka akan kita tampilkan untuk membuat sebuah properti ketoprak, tapi dari limbah. Dan ini benar-benar akan kita tampilkan karena kita kepengen mendukung program Pati sebagai peraih kota kecil peraih Adipura yang benar-benar luar biasa menangani sampahnya. Ini kita pengen menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh Pati, kami mampu menangani limbah benar-benar bukan menciptakan limbah baru, benar-benar fungsinya ada. Itu yang pengen kita tampilkan. Terus yang nomor 3 dari yang kepengen kita angkat itu adalah sebuah dialog mungkin dari Pak Waryanto tadi. Tapi ini terkait semua yang berkaitan dengan di belakang layar sebuah pertunjukan ketoprak karena ini mendukung. Jadi di situ ada pembuatan properti, di situ ada pembuatan wardrobe, dekorasi, aksesoris, dan kami semua nanti akan munculkan ini dalam co-working yang kita inginkan tadi di acara di konsep kami yang nomor 2. Dan semua ini akan didukung oleh seorang MC di tim kami. Kebetulan kami punya Mas Bagio dengan Mas Bayu. Mereka akan nanti bekerja sama, bersinergi untuk memberi istilahnya
penjelasan bahwa kami melakukan co-working ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Di lapangan itu mereka yang akan istilahnya mensosialisasikan ke masyarakat langsung bahwa sebuah ketoprak, sebuah festival itu akan sukses luar biasa, bukan sekedar semata istilahnya skill individu pemainnya itu, tapi pendukung itu juga akan mempengaruhi, dan ini yang akan kita munculkan di area pameran nanti. Seperti itu Pak dari program saya. Matur suwun untuk waktu yang diberikan ke kami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Ragil, silakan Pak Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Festival Giri Samudra di bulan Agustus nanti di Pati. Dan juga sebelumnya menanggapi beberapa yang disampaikan oleh Pak Egi dan Pak Semi ya. Jadi soal bagaimana pelibatan generasi muda, insya Allah Pak, tim rencana kerja ini hampir sebagian, bahkan mungkin sebagian besar juga akan diisi oleh beberapa kalangan-kalangan muda Pak yang memang punya passion dan punya minat terhadap pelestarian budaya dan juga usaha-usaha untuk pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Pati. Bahkan nanti tim inti juga hampir sebagian besar yang direkrut oleh dinas ini, terutama oleh Pak Sekdin ya, itu dari generasi muda, termasuk saya sendiri juga masih muda ini Pak, mungkin juga 17 tahun ya kemarin aja gitu. 17 tahun yang kedua Pak ya. Kemudian memang nanti dalam festival ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdin, selain generasi muda juga akan mencangkup banyak stakeholder termasuk para birokrasi, camat, pasopati, termasuk nanti juga generasi muda yang ada di dalam organisasi atau komunitas. Seperti nanti kalau kecamatan, harapan saya malah justru nanti kita bisa bekerja sama dengan Karang Taruna baik tingkat kecamatan maupun desa untuk bisa menggerakkan, untuk memberikan tampilan nantinya yang luar biasa di karnavalnya atau di parade budayanya. Pun begitu juga tiap kecamatan dengan tokoh-tokoh muda ini menginisiasi nanti bisa seperti apa yang sudah disampaikan Mbak Ratna, terlibat aktif dalam pameran UMKM yang berbasis OPK gitu, yang bernilai ekonomi gitu. Dan itu juga ketoprak nanti juga harapannya memang di sini yang kita tampilkan adalah kelompok ketoprak anak-anak dan profesional, yang harapannya profesional nanti juga salah satu tampilannya memungkinkan untuk membawa pakem lama dulu. Satu untuk dokumentasi kita dengan tampilan ini loh, ketoprak yang dulu. Jadinya untuk itu menjadi bahan media pembelajaran bagi pelaku-pelaku ketoprak masa kini dan masa yang akan datang. Boleh mengkreasi, tapi kita punya sumber dulu nih yang benar-benar dulu itu ketoprak itu memiliki pakem seperti apa. Karena ini juga untuk menjembatani sih sebenarnya Pak, menjembatani karena kebanyakan kan non sewu yang sesepuh atau pelaku sesepuh ketoprak kadang kan masih terlalu masih konservatif gitu kan dengan ketoprak itu harus ngene. Takutnya nek kita masih terjebak dengan pikiran itu gitu kan. Itu nanti juga membuat ketoprak ini tidak mampu untuk survive dengan perkembangan zaman gitu kan. Artinya kita bisa mengkreasi ketoprak tapi tidak menghilangkan pakem lamanya loh. Sehingga kita butuh nanti tampilan yang bisa menjadi sebuah referensi yang nantinya juga ikut melestarikan ketoprak dengan gaya pakem lama gitu. Yang artinya itu bisa menjadi suatu referensi bagi pengembang atau pelaku ketoprak di masa yang akan datang gitu. Selanjutnya betul Pak, memang di dialog budaya itu memang kita mengarahkan suatu rekomendasi
yang berdasarkan Perda, karena memang saya juga terlibat di 2018 public hearing suatu rancangan peraturan daerah mengenai pelestarian budaya. Cuma memang waktu itu kan sudah tahun 2018 ya Pak ya. Ya. Itu tidak mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 gitu. Sehingga kayaknya gua malah nggak sinkron gitu loh. Saya termasuk salah satu yang mengkritisi itu gitu. Mengapa ini kok nggak memakai turunan itu. Termasuk nanti follow up-nya itu memang kemudian kita ditemukan oleh tim akademisnya untuk membahas itu, dan ternyata Perda itu juga tidak dilanjutkan gitu. Artinya mungkin memang tertunda, sehingga ini ketika memang kita sistemnya bottom up Pak, dengan harapan seperti itu kan, dari bawah ke atas tuh, dari pengenalan dulu, identifikasi objek pemajuan kebudayaan di tiap desa-desa, dan kemudian bagaimana dirumuskan nanti di dalam dialog budaya tersebut. Jadi dialog budaya kan rencana ada 2 kali kan Pak. Yang pertama nanti workshop untuk pendamping yang akan kita terjukan di tiap kecamatan, plus nanti juga mungkin melibatkan Pak Camat dan organisasi Pak Sopati, kepala desa, organisasi kepala desa dan perangkat itu kan, untuk nanti bisa membangun sinergis di kecamatan. Karena kalau memang mau ditanggung keseluruhan dari atas, ini jelas akan menghabiskan dana yang dahsyat Pak sebenarnya. Bayangan saya aja udah ngeri memang kalau memang benar-benar dahsyat. Maka perlu kerja gotong royong, di mana desa juga memiliki inginnya sih kalau gotong royong itu desa atau kecamatan itu juga punya sense of belonging-nya, rasa memiliki dalam kegiatan acara itu, sehingga benar-benar totalitas, tidak sekedar formalitas gitu kan, tidak sekedar ada tembusan atau rekomen dari Pak PJ atau Pak Kepala Dinas gitu kan. Mereka hanya menggugurkan kewajiban untuk ikut serta gitu kan. Dandani, kalau dulu kan ikut serta dengan dandani mobil hias, mobil hiasnya di piye dijukoke, diambilkan bunga atau diambilkan tukang dari mana, kemudian digarapkan. Artinya tidak, akhirnya kan hanya sekedar menjadi tampilan yang gitu aja gitu kan. Tidak ada suatu inovasi yang mungkin dimunculkan gitu sih. Nah, ini kemarin kita sudah berembuk Pak, beberapa dengan beberapa teman dan juga dari dinas untuk membuat struktur rencana kerja, dan ini draft rencana kerja yang kami susun. Kabinet aja bisa direshuffle kan. Ini kita bisa nanti mereshuffle di tengah-tengah persiapan maupun perencanaan kegiatan ini. Saya izin tampilkan dulu ya Pak ya. Nggak ada share screen-nya ya Pak ya. Ada sih, mohon maaf. Ini susunan. Ini susunan kerja yang tim Indonesiana Kabupaten Pati. Saya yakin ini insya Allah akan menjadi tim yang solid Pak. Semoga, karena beberapa memang sudah memang the right man on the right place gitu. Sudah sesuai di mana orang dengan spesialisasinya di bidangnya gitu. Di direktur festival ada saya sendiri yang nanti juga akan di backup oleh, ada steering committee-nya di atas, ada Bapak PJ Bupati, ada Pak Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, Pak Sekdin, Sekretaris, kemudian juga ada Kepala Dinas Dinporantar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai steering committee-nya yang nanti di atas Pak. Kemudian ada tim yang akan membantu untuk membangun sinergis suksesnya kegiatan festival Giri Samudra ini. Kemudian di sini ada tim pengelolaan pengetahuan yang akan dikomandani oleh Mas Radeni Dewa Brata, dan saya yakin juga Mas Beni Dewa Brata punya kapabilitas yang luar biasa soal penulisan maupun soal pendokumentasian dan menganalisisnya itu. Dan di situ ada Mas Yudi Rezal, aktivis jelajah pusaka kajian sekaligus founder Museum Mutamakin ya. Kemudian akan dibantu juga Bu Trevita dari Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Kemudian di tim sekretariat ada Bu Puji Mardianti dari Dinas, kemudian ada Bu Dewi Septiana dan
Bu Atika Dewi yang keduanya concern dan juga punya basic yang luar biasa di bidang administrasi yang akan membantu kami untuk memperlancar semuanya gitu kan. Dan ini yang kami mengumpulkan orang-orang yang spesial di tim kurator Pak, ada Ibu Tantin Hirmawati, kemudian ada Bapak Sutomo atau kita panggilnya Mbah Tomo ya, yang punya inovasi-inovasi dalam tampilan-tampilan seni, Master of Cucuk Lampah Kabupaten Pati, kemudian di situ juga ada Pak Kabid Kebudayaan Pak Ardi Jatmiko, juga dibantu Pamong Budaya bidang kesenian ada Pak Edi Kuswantoro. Kemudian di manajer riset ada Ibu Erwina yang nanti akan siap. Nanti Ibu Erwina dibantu Mas Panji Subrata dan Mbak Kurniawidi, juga akan didukung oleh manajer arsip ada Bapak Triyono, ada Bu Pujiati dan Ibu Luciana. Nanti akan berkolaborasi menjadi satu di bawah komando Mas Denny di sini. Nah, ini yang memiliki tugas penting, Mbak. Nanti hasil bayangannya ya hasil dari riset-riset teman-teman yang terjun ke kecamatan akan dikumpulkan dan akan diediting, diarsipkan di sini di tim ini, kemudian akan diriset oleh tim-tim yang sudah terposkan di situ. Mas Ragil, oh ya, gimana Pak? mohon maaf, boleh nggak seketika menerangkan ini personil-personil yang ada di dalam tim kerja ini dibahas sedikit tentang posisi mereka ini, apakah mereka menjadi bagian dari dinas atau dari komunitas sehingga kita bisa punya gambaran ini komposisinya kira-kira bagaimana. Makasih, itu aja Mas. Oke, siap Pak. Kalau dari kurator ini Pak, tadi juga Mbak Tantin ini komunitas Sanggar Tari Pak di Parenggan, kemudian Mas Merja ini YouTuber Pati, juga sesepuh teater, juga tergabung di Teater Gong, komunitas Teater Gong ya, Pak Hardi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Tomo ini dari Perkumpulan Cucuk Lampah ya, atau memang seni tradisi, penggiat seni tradisi di Kabupaten Pati, Pak Edi ini dari Dinas. Kemudian manajer riset Ibu Erwina ini dari Guru Seni Budaya SMP Juwana, Pak. Mas Panji Subrata ini kepala sekolah SMP. Kurniawidi ini komunitas teater, Pak. Kemudian Pak Triyono ini juga punya komunitas yang bergerak di bidang seni kreatif, juga seorang pengajar kepala sekolah Pak. Dia nanti di arsip. Dan Bu Pujiati dan Bu Luciana sebagai pendukungnya itu juga dari komunitas Pak. Kemudian direktur artistik ada Arafani Badar Ermawan, ada Mas Agus Eko Setiadi, M Fadil dan Murtisa. Arafani ini juga komunitas Oma Seni dan juga pelaku event organizer. Komunitas saya kayak ganti nama lagi nih. Tapi dia juga aktif di event organizer Pak, di pelaksana acara, akan dibantu juga Mas Agus Eko. Terus kemudian ada Mbak Murtisa di situ, guru tari sekaligus akademisi dan praktisi. Itu juga. Kemudian di Direktur Komunikasi, Promosi dan Kerjasama ada Pak Ali Mahmudi. Ini juga dari komunitas Sanggar Pasinaon Kertomulyo, pun juga seorang pelaku teater di Kabupaten Pati, juga memiliki usaha advertising. Kemudian ada Pak Angga Widi, juga kerja di production house, kemudian juga seorang pengajar. Indri Fitriani ini ada seorang dari komunitas pengajar juga Pak. Jadi memang mix nih, ada sebagian pengajar yang notabene karena menyesuaikan kan Pak, artinya untuk ada balance, jadi tampilan dan juga ada nilai-nilai atau value yang kemudian bisa diedukasikan kepada masyarakat atau kepada publik gitu kan. Dan di sini saya yakin tenaga pengajar sudah malang melintang gitu kan, sebagai jembatan atau mediator ini semua gitu kan, untuk ini bisa sampai gitu ke sasaran yang kita tuju, terutama masyarakat Kabupaten Pati. Kemudian direktur program di sini ada Wibowo Asmoro, ini juga dari komunitas budaya. Beliau juga seorang dalang Pak, dan juga terlibat di organisasi Pepati, dalang Persatuan Dalang ya. Kemudian ada Pak Nirwan Basuki, ini juga salah satu pelaku ketoprak di Kabupaten Pati. Kemudian di bawah direktur artistik
Direktur artistik di sini nanti akan membawa 3 manajer. Ada manajer lokasi yang bertanggung jawab terhadap kesiapan lokasi, ada Mas Ahmad Diaul Hulam, komunitas ini juga dari Kalau yang skapul biasa lah. kemudian Pak Mujo dari dinas, kemudian ada Mas Sinarto, Kalau yang kayak itu berapa? Buana, mohon maaf, ada yang mungkin dibantu Mita. Kemudian Sigit Pamungkas dari kelompok komunitas teater Minatani. Kemudian ada Tommy Dwi Alvarez di manajer perlengkapan yang bertanggung jawab mengenai perlengkapan selama festival ya. Kemudian ada Erna, kemudian ada Sarmanto, Pak Sarmanto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, ada Mas Erza dari komunitas seni media baru, seni teater juga ada juga diikuti oleh Mas Erza ini. Kemudian di manajer teknis ada Pak Slamet Rianto atau kita panggilnya Kitewel. Ini juga dari Dalang, juga dari kelompok budaya. Kemudian ada Pak Ignatius Ari, itu dari pengajar di Gunung Wungkal dan juga aktivis penggiat budaya. Kemudian ada Mas Enggar Ardiandi yang sekarang mulai bergelut di seni media baru, Pak, dengan mengaransemen musik-musik dan menampilkan YouTube gitu kan. Kemudian di manajer acara 1 yang bertanggung jawab di dialog dan pameran UKM di bawah direktur program. Ada nanti tadi yang sudah berbicara di awal Mbak Ratna Septi dari Nagaleri Art, pelaku budaya sekaligus pelaku UMKM dan aktivis UMKM di Pati, Pak. Kemudian ada Mas Eko Bagio, ini juga banyak yang diikuti dari Dewan Kesenian Pati, kemudian pembawa acara, kemudian PAMI dan lain sebagainya. Ini terlibat di sini oleh Mas Eko Bagio, Pak. Ada Mas Bahtera Bayunata, Mas Bahtera Bayu Adinata, ini dari komunitas budaya. Kemudian Ibu Indrawati, pelaku budaya sekaligus pengajar mata pelajaran seni budaya. Kemudian ada Mas Aan juga dari komunitas budaya. Kemudian Mas Agus Suharto dari komunitas Plus Event, salah banyak apa namanya ya, sering mengadakan kegiatan-kegiatan budaya maupun kegiatan-kegiatan yang meriah atau yang punya nilai lah di Kabupaten Pati. Akan dibantu oleh Mas Ardian Aji Sasongko dari kelompok budaya sekaligus pengajar seni budaya. Ada Pak Ragil Premi Hadi, ini juga multi talent, Pak. Beliau bisa apa saja. Kalau Pak Ragil Premi Hadi dari komunitas budaya juga. Ada ibu atau Mbak ini, kakak Siwi Agustina dari komunitas teater Minatani, dan ada Mas Irfan Naufal Haris ini dari jaringan relawan dan juga sekaligus nanti bisa membantu kita di medis maupun persiapan banyak hal non teknis yang akan dibantu oleh Mas Irfan Naufal ini. Ini di manajer acara 2 di festival dan ketoprak. Kemudian di sini juga kami tambahkan ada Direktur Budaya Desa, ada Mas Miftahul Rohim dari Pucak Wangi komunitas, ada Mas Aziz Wisanggeni juga dari komunitas budaya, Mas Iqbal Al-Hafid, kemudian ada Samsul Huda. Kalau yang ini semuanya dari komunitas, baik ada dari Karang Taruna, ada dari komunitas seni yang berlangsung di daerah-daerah atau di desa-desa. Itu Pak untuk tugasnya kemarin seperti ini. Nanti kalau nanti akan saya sampaikan ke Japri teman-teman yang untuk memperjelas tugas-tugasnya. Ini karena kami juga masih menyesuaikan dengan Juknis dan belum membreakdown secara detail nanti apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nanti setelah ini mungkin akan dilanjut oleh Mas Beni, Pak. Kalau sudah siap untuk menyampaikan timeline rencana kerja yang sudah disusun oleh beliau dan teman-teman kemarin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Artinya kami juga siap untuk menerima pendampingan dan kami tunggu untuk tim dari Jakarta, terutama Pak Egi, Pak Semi untuk datang ke Pati, berbagi ilmu dan pengetahuannya, biar kami juga terus mengupgrade diri untuk usaha-usaha pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pati. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ragil selaku Direktur Festival.
Mungkin Pak Egi dan Pak Semi ingin menanggapi dulu Pak. Tadi sudah ada paparan dari Pak Ragil dan juga tanggapan dari Ibu Ratna. Silakan. Baik, sejauh ini sebetulnya tidak banyak yang ingin saya komentari, terutama barusan berkaitan dengan barusan yang disampaikan tentang komposisi dari tim kerja. Saya pikir sudah mewakili struktur yang kita bayangkan, yang kita semua inginkan, yaitu adanya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kurasi, kemudian berkaitan dengan manajemen produksi secara keseluruhan memang terlibat sebagai manajemen produksi, kemudian ada fungsi kurasi, dan kemudian ada fungsi komunikasi di dalamnya. Nanti saya akan sedikit bicara soal itu, tapi secara keseluruhan saya mengapresiasi komposisi dari tim kerja ini yang saya pikir relatif didominasi oleh teman-teman yang ada di komunitas. Itu sebuah langkah yang menarik gitu bagi saya. Walaupun kadang-kadang pemahaman tentang komunitas ini di beberapa daerah memang suka menjadi perbincangan ketika ada juga ASN gitu ya. Tapi kita melihat memang ada banyak teman-teman di ASN ini yang mempunyai dua kaki. Satu sisi mereka adalah bagian dari birokrasi Pemda begitu misalnya, tapi dia juga menjadi pegiat budaya. Jadi ini biasa terjadi begitu. Jadi menurut saya itu juga sebuah hal yang biasa, dan bahkan orang-orang semacam ini saya pikir dengan dua kaki yang dimilikinya mempunyai semacam fleksibilitas lebih ya untuk bisa dekat dengan teman-teman di komunitas, kemudian bisa menghadirkan sebuah mekanisme yang bottom up sekaligus bisa berkomunikasi dengan birokrasi. Saya pikir itu dari saya. Kemudian tentang komunikasi, saya tidak tahu apakah saya harus menunggu paparan tentang timeline, tapi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa sejauh ini kita sudah bicara sedikit banyak secara tidak langsung. Kita bicara tentang kurasi, kita sudah melakukannya ketika kita sudah menyusun tema, menyusun program, itu kurasi terlihat sekali sudah mulai bekerja, begitu. Teman-teman di kurator sebenarnya sudah mulai bekerja. Terus kemudian adanya rencana program dan semacamnya itu menunjukkan manajemen produksi teman-teman di situ sudah mulai bekerja. Terus kemudian rencana untuk melakukan sebuah inventarisasi dan identifikasi OPK itu menunjukkan rencana, paling tidak meskipun masih berupa rencana, paling tidak sudah jelas akan ada pekerjaan di bidang pengelolaan pengetahuan yang akan berjalan. Yang saya belum kurang banyak mendengar adalah kerja di bidang komunikasi. Saya pikir itu sudah saatnya untuk mulai kita pikirkan. Barangkali nanti paparan berikutnya akan menjawab soal itu sih ya. Tapi paling tidak saya di awal ini ingin mengingatkan bahwa kita di dalam sebuah kerja penyelenggaraan festival yang bertujuan untuk menciptakan dampak, yang bertujuan untuk menguatkan ekosistem kebudayaan, itu melihat komunikasi tidak semata-mata sebagai sebuah mekanisme atau aktivitas untuk menyebarkan informasi yang sifatnya hanya mengundang atau inviting orang untuk datang di sebuah festival, tidak sekedar menjadi woro-woro mengundang orang untuk datang di festival, sehingga ketika orang yang hadir banyak itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan komunikasi juga gitu. Saya pikir tidak sekedar itu memang iya harus dilakukan. Fungsi inviting harus dilakukan dalam sebuah mekanisme komunikasi. Tapi ada fungsi-fungsi lain yang harus dijalankan oleh teman-teman yang ada di bidang komunikasi. Yang pertama adalah inviting, tentu saja tadi saya singgung. Kemudian ada fungsi amplifikasi. Amplifikasi artinya menggaungkan, ya, menyebarluaskan kejadian atau aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah festival, sehingga komunikasi sedikit banyak menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan mata sebetulnya, ya, menjadi perpanjangan mata dari audiens atau khalayak untuk bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi di sana,
walaupun mereka tidak hadir. Dan dengan media sosial sekarang sebetulnya kita punya kemampuan untuk menjangkau kemanapun. Nah, bahkan teman-teman misalnya orang Pati yang ada di kota lain di luar negeri sekalipun bisa tahu apa yang sedang terjadi di festival tersebut. Jadi ada fungsi amplifikasi. Kemudian ada fungsi yang ketiga itu adalah fungsi edukasi atau semacam edukasi untuk menciptakan atau membangkitkan apresiasi terhadap apa yang ingin kita gaungkan, apa ingin kita sampaikan dalam sebuah festival. Nah, ini saya pikir adalah kerja yang relatif dan paling berat saya pikir, karena tidak sekedar menciptakan sebuah menyampaikan sebuah informasi 5W1H, tapi lebih dari itu, sehingga usaha untuk mengembangkan kebudayaan melalui sebuah festival ini benar-benar terdiseminasi dalam sebuah proses komunikasi itu. Jadi itu tiga hal yang paling tidak menjadi tugas dari sebuah praktek komunikasi dalam festival yang ingin kita selenggarakan. Nah, dan ada sisi lain yang ingin saya inginkan juga, bahwa proses komunikasi ini tidaklah sesuatu yang terjadi hanya mendekati hari H atau ya biasanya ketika ini dipahami sebagai sebuah aktivitas inviting atau mengundang, biasanya cukup misalnya dengan teaser, kemudian dengan pengumuman yang dilakukan sekitar mulai katakanlah sebulan, kemudian 2 minggu sebelum acara, itu cukup. Tapi aktivitas sepanjang persiapan ini sebetulnya sudah bisa menjadi sebuah materi komunikasi yang sifatnya atau kita tempatkan sebagai aktivitas komunikasi pra-festival gitu ya. Bahkan misalnya hari ini ketika kita berkumpul mengadakan workshop, kita sudah bisa melakukan press release, sudah bisa mengadakan membuat sebuah konten di sosial media kita yang isinya menunjukkan bahwa teman-teman, pemuda-pemuda, komunitas, dan dinas, dan pemerintah di Pati sekarang sedang mempersiapkan sesuatu. Itu sudah mulai bisa dilakukan sejak sekarang. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanyakan juga tentang apakah teman-teman di sini sudah punya sosial media atau merencanakan sebuah website yang berkaitan dengan ini, dengan festival ini. Karena saya pikir sosial media dan media digital itu merupakan salah satu own media ya, media yang kita miliki yang bisa kita kendalikan sendiri gitu ya, di luar media-media sana yang dimiliki oleh orang lain yang secara langsung bisa kita kelola dan bisa kita manfaatkan. Saya pikir itu dulu komentar dari saya sebelum ini paparan tentang ini tentang rencana kerja yang lain. Tapi mungkin saya ingin mendapat itu semacam pesan saja gitu ya, bahwa aktivitas komunikasi sejauh ini belum kita bicarakan dan ada baiknya mulai diperhatikan. Saya kembalikan waktunya Mas Safi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egi. Sebelum melanjutkan paparan oleh teman-teman yang lain, mungkin Pak Semi ada tanggapan terkait paparan terkait tim kerja tadi, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira kalau berbicara tentang tim kerja sudah cukup lengkap ya. Tadi Mas Ragil juga sudah sepintas memperlihatkan job description-nya apa begitu ya. Tinggal bagaimana sebenarnya dari seluruh struktur kerja, struktur tim kerja dan job description ini didalami lebih jauh, dan saya ingin mengaitkan hal ini justru dengan rencana lokakarya luringnya nanti gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung bahwa lokakarya luring itu akan menekankan pada kebutuhan teman-teman riset lapangan di 21 kecamatan. Saya kira itu bagus banget.
di situ terbaca sebenarnya kebutuhan risetnya apa aja gitu. Kalau teman-teman baru pada batas mengidentifikasi, saya kira jurnalistik dasar mungkin akan cukup 5W1H. Tapi saya juga kan tidak tahu bagaimana SDM peserta nanti gitu. Saya kira itu satu hal dan sangat penting, dan saya kira ide ini solutif ya untuk nantinya para periset atau calon riset. Tapi saya kira juga jika riset atau jika lokakarya itu diselenggarakan selama 3 hari, kita bisa nggak gitu? Ini saya ngobrol juga sama Mas Egi nih Mas. Dalam 3 hari ini juga bisa katakanlah secara efektif gitu memberikan materi atau workshop pada kebutuhan-kebutuhan lain. Saya kira kuratorial itu sangat mendesak kan. Di sini sudah jalan nih kerja kuratorial sebenarnya. Saya setuju dengan Mas Egi gitu. Kemudian tadi juga soal komunikasi ya. Ada 3 hal menurut Mas Egi dan saya setuju sekali dengan itu. Juga sebenarnya ada satu kerja kehumasan gitu. Nah ini juga kan sama pentingnya gitu. Jadi antara kerja riset, kehumasan, komunikasi, kuratorial yang juga berujung pada kerja dramaturgi sebenarnya. Nah, kita identifikasi satu-satu deh. Ketika kerja riset, saya sih bisa bayangkan ada materi 5W1H gitu. Tapi ketika riset itu sebelum dimulai sudah ada asumsi, misalkan OPK mana yang akan diriset gitu. Itu akan sangat membantu menurut saya. Meskipun tadi OPK yang kuat itu yang kemudian akan difasilitasi oleh festival. Nah, memang ini semacam kerja yang kayak bertumpuk gitu, tapi mau nggak mau gitu, kalau mau memanfaatkan lokakarya luring yang cuma 3 hari ini. Pada prinsipnya ini soal efisiensi gitu. Ketika begitu banyak kebutuhan di dalam festival ini, mulai dari riset sampai praktik festivalnya, praktik kuratorial, praktik dramaturgi, saya malah mengidentifikasi sebenarnya festival ini malah membutuhkan 2 lokakarya luring kayak gitu. Ini akan memberatkan PPLK kayak secara administrasi. Tapi menurut saya idealnya begitu Mas Egi. Karena aspek dramaturgi ini juga kita masih sangat harus dicari strateginya. Saya belum menemukan pada diskusi kedua kali ini tentang yang saya sebut sebagai benang merah yang ketat gitu dalam mengikat seluruh konten festival gitu. Dan bagaimana nanti sistem kuratorial mengamplifikasi segala performativitas festival gitu. Jadi ada 2 hal kalau saya mau buat secara garis besar, yaitu kerja yang sifatnya riset gitu dan komunikasi gitu, dan ada kerja kuratorial gitu dan dramaturgi gitu. Jadi pra-festival sama festivalnya memang dua-duanya menurut saya butuh pendekatan yang khusus. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Bagaimana lokakarya nanti bisa menjadi lebih efisien gitu, meskipun dalam waktu 3 hari. Karena ini juga akan menyangkut termasuk apa yang dibilang Bu Ratna tadi ya Bu ya, tentang produk UMKM, pameran gitu. Jadi kan, nah ini malah bisa jadi persoalan lain gitu dari kuratorial gitu. Misalkan si kurator terus mengidentifikasi karya-karya apa aja yang mau dihadirkan. Nah, ketika karya-karya ini sudah hadir di luar festival gitu, terus kontribusi festival ini apa gitu? Apakah festival bisa juga membuat workshop desain gitu? Selain misalkan aspek pemasaran, kan festival juga menurut saya penting punya kontribusi pada tradisi yang memang udah jalan gitu.
kayak tadi ketoprak selain menampilkan yang konvensi tapi juga menciptakan karya baru. Itu yang saya maksud kontribusi festival pada seni yang memang sudah bergulir di masyarakat. Saya kira itu saja. Saya malah memaparkan banyak masalah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egi. Mungkin teman-teman yang lain ingin memaparkan terkait perkembangan dan juga progres, mungkin kegiatan dan juga strategi mungkin yang lain. Silakan Pak Ragil, mohon dibantu. Tuh. Ya, nanti ini disampaikan Mas Beni, Pak, untuk Oh, timeline. Mas Beni Iya. Dewa. Oke. Silakan Mas Beni. Ya, oke. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah meluangkan waktu. Nah, ini kemarin kita memang sudah berembuk ya melakukan diskusi-diskusi awal terkait langkah kerja kita nantinya. Memang kita sudah membuat semacam timeline atau perkiraan langkah kerja kita nantinya. Kita estimasikan akan berjalan pada 6 bulan. Jadi bukan kita baru akan, tapi ini sudah kita awali. Jadi memang di bulan Maret ini kita fokuskan pada rapat kesiapan lintas komunitas, karena memang target kita bukan pada satu atau dua komunitas, tapi bisa menggabungkan beberapa komunitas, termasuk komunitas-komunitas seni tradisi dan komunitas seni budaya, akademisi, serta dari pihak instansi terkait. Nah, kemudian di awal April kemarin kita sudah mulai melakukan pembentukan panitia, walaupun mungkin memang masih cukup dini. Jadi ini yang paling penting kita lakukan, dan kemudian barulah nanti setelah kita berjalan, poin utama kerja kita nantinya adalah mempersiapkan tim pendamping antar kecamatan tersebut. Karena bagi kami, kesuksesan dari kegiatan ini nantinya itu justru ada di tim pendamping, bukan di festivalnya akhir ya. Festival akhir itu memang hanya sebagai bentuk visualnya, tapi tujuan dari kegiatan kita ini justru ada di tim pendamping untuk penguatan OPK itu tersebut. Nah, jadi maka dari itu setelah nanti kita pembentukan panitia sudah kita lakukan, maka berikutnya nanti kita akan melakukan dialog budaya, yaitu mempertemukan antar pihak kecamatan, kemudian termasuk dari lintas-lintas komunitas yang ada di kecamatan, misalkan Karang Taruna, terus kemudian dari organisasi kepala desa dan sebagainya, untuk menjelaskan bahwa kita nantinya akan punya kerja bersama, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan gotong royong yang akan kita lakukan untuk menuju di bulan Agustus mendatang. Jadi paling tidak kita keluarkan dulu kepada mereka yang ada di tiap-tiap wilayah, dan diharapkan nantinya mereka lah yang akan membantu serta mendukung penuh dari kegiatan ini. Nah, barulah kemudian kita akan melakukan pembuatan tim pendamping itu. Jadi sebenarnya ini beriringan sih. Ini beriringan, bukan mana yang lebih dulu, tapi ini beriringan. Termasuk kita nantinya juga akan memperkenalkan tim pendamping itu kepada perwakilan di tiap-tiap kecamatan tadi, sehingga akan langsung terbentuk komunikasi dari tim pendamping. Kita arahkan ke tiap-tiap kecamatannya nanti seperti apa, bahwa ini loh Pak, ini dari Kecamatan Pati Kota nanti akan didampingi oleh si A, si B, di Bukesti didampingi oleh si A, si B, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, peran berikutnya nanti dari setelah pembuatan tim pendamping, nanti kita akan bergerak pada BIMTEK pembekalan dan pembekalan tim pendamping. Nah, ini yang justru yang paling utama tadi yang disebutkan Pak siapa tadi. Nah, bahwa memang iya, mereka memang harus selain cuma mendata, mereka juga memang harus dibekali dengan kemampuan minimal riset sederhana ya, kemampuan riset. Artinya bagaimana mereka melakukan nanti pemetaannya, kemudian melakukan pengumpulan data, bagaimana teknik berkomunikasi atau wawancara di lapangan, termasuk pengumpulan 5W1H itu juga penting untuk dilakukan. Sehingga harapannya nanti proses pendataan OPK itu nanti bisa maksimal. Barulah setelah mereka mendapatkan, halo, tes. Masuk Mas, masuk. Oke, siap. Ya, jadi setelah melakukan BIMTEK
pembekalan, maka kemudian akan dilakukan penerjunan. Kami menargetkan memang waktu 2 bulan. Ini memang dikatakan singkat ya singkat, tapi kita upayakan waktu 2 bulan ini bisa maksimal. Jadi pendataannya sendiri paling tidak kita pikirkan itu 1 bulan, karena selain tidak hanya tanya-tanya Pak, di kecamatan ini apa aja yang menarik, di kecamatan ini ada produk unggulan apa ya yang menarik, tidak hanya seperti itu, tapi nanti juga mereka akan melakukan pemetahuan awal dulu. Oh ini apa yang ada UPK apa sih kira-kira di kecamatan ini. Nah itu nanti baru di background, baru mereka yang akan menentukan target-target sasaran dari OPK itu. Nah, setelah mereka terjun ke lapangan langsung ke narasumber yang terkait, baru mereka akan melakukan pengumpulan data. Maka kami pun setuju Pak, ketika nantinya untuk workshop luringnya itu tidak hanya 2 kali, bahkan kalau Mas Ragil tadi bilang 5 kali pun kita juga sangat senang. Artinya memang ini menjadi untuk pembekalan teman-teman komunitas seni di Pati juga akhirnya mendapatkan keilmuan yang cukup mumpuni pada akhirnya nanti untuk dalam rangka pengumpulan data dan referensi seperti itu. Nah, setelah itu barulah nanti mereka dalam perjalanannya di lapangan tetap nanti dari tim riset akan tetap mendampingi ketika nanti ada kendala-kendala di lapangan, tetap kita akan mendampingi, tetap berkomunikasi. Salah satu fungsinya nanti ada di sana. Barulah setelah itu mereka akan kembali setelah mengumpulkan pendataan, mereka akan kembali ke kecamatan untuk mereka diskusikan di kecamatan itu, di tiap-tiap kecamatan itu. Ada berapa OPK yang mereka temukan, ada berapa yang sekiranya itu menjadi unggulan dan potensi untuk dikuatkan di tiap-tiap kecamatan, dan itulah yang nantinya pada akhirnya nanti ditafsirkan oleh pendamping itu untuk dalam festival atau kirap Giri Samudra nantinya. Jadi bukan hanya sekedar ngambil satu, wes iki Pak kita apik, tujuan ada badik, wes iku ae, tidak seperti itu, tapi nanti tetap harus ada proses diskusi, terus bahkan sangat memungkinkan nanti dalam festival itu tidak hanya satu yang ditampilkan, misalkan bisa saja nanti dikolaborasikan beberapa OPK untuk dimunculkan dalam satu pagelaran di festival nantinya, seperti itu. Itu pun ketika memang masih kurang, nanti kita masih punya wadah yang ada di pamerannya itu Pak. Jadi misalkan ada hal-hal yang bisa kita tunjukkan, tapi kesulitan untuk dimasukkan ke festival bisa kita tampilkan di pameran itu sendiri. Jadi cukup komplit lah bahasa saya seperti itu mungkin. Nah, setelah itu, setelah dibahas di tingkat kecamatan, itu makanya nanti akan ada di penyiapan Festival Budaya Giri Samudra tadi yang ada di bulan Juli. Jadi waktunya cukup lama ya, 3 bulan. Nah, penyiapannya itu memang yaitu tadi untuk menafsirkan dari kesepakatan apa yang ada di tiap kecamatan untuk produk OPK unggulannya itu untuk ditafsirkan dalam festival itu. Mungkin dalam bentuk koreonya, dalam bentuk kostumnya, atau bentuk yang lainnya, itu yang akan disiapkan oleh mereka dalam waktu 1 bulan tersebut. Oke. Kemudian, maaf itu sebenarnya ada 1 kali lagi dialog budaya yang itu yang nantinya juga menjadi diskusi OPK yang dari masing-masing kecamatan tadi untuk dibawa ke tingkat kabupaten. Jadi ketika di daerah itu ada musrenbang kecamatan, ada musrenbang desa, nah ini kita coba semacam itu tapi di tingkat kabupaten lewat dialog budaya itu, yang nantinya harapannya itu yang bisa memberikan rekomendasi dalam perda pemajuan kebudayaan nantinya. Seperti itu. Barulah terus nanti adalah acara puncak termasuk parade ketoprak dan pawai budayanya nanti di bulan Agustus atau saat hari jadi mendatang. Seperti itu karena kebetulan di bulan Agustus itu ada 2 momen penting di Pati Pak. Jadi hari jadi Pati, kemudian HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Terus terkait bahasa komunikasi saya sangat setuju juga Pak, karena kebetulan saya kesehariannya juga di komunikasi, di jurnalis. Saya sangat setuju bahwa eman-eman ketika program ini hanya dirasakan di tingkat kegiatan terus selesai. Itu saya sangat sepakat bahwa eman seperti itu. Jadi kita memang punya beberapa pemikiran. Jadi yang pertama adalah apakah memungkinkan dari temuan-temuan OPK di lapangan tadi
untuk dibuat buku atau minimal e-book lah misalkan. Itu yang pertama. Karena ini sangat menarik, misalkan ketika kita bicara tentang batik, orang-orang paling hanya mau lihat itu hanya dari kain batiknya. Tapi bagaimana dengan pengetahuan tradisionalnya, bagaimana sih cara nyanting itu, atau misalkan cantingnya sendiri itu seperti apa sih? Nah, itu kan mungkin juga akan menarik ketika itu misalkan dibuat itu batik yang mungkin banyak orang ketahui, tapi banyak OPK lain yang misalkan kita tidak ketahui. Misalkan adat istiadat, misalkan di Pati kan juga cukup banyak. Itu misalkan bisa dibuat satu buku sendiri adat istiadat di Pati atau di lereng Muria, kita fokuskan ke situ misalkan, atau cerita tutur di lereng Muria misalkan, atau apapun misalkan, itu dari OPK itu mungkin bisa menarik juga ketika dibuat buku. Itu hanya dari pengelompokan per OPK itu sudah bisa menjadi satu buku. Nah, itu bayangkan ketika misalkan bisa menjadi beberapa buku, itu kan juga menarik juga. Tergantung nanti melihat dari hasil riset yang ada di lapangan. Terus yang kedua, tentu saya sangat setuju juga ketika medsos itu sangat efektif, karena ketika saya di teater misalkan, ketika di panggung itu yang melihat paling hanya 100-200 orang, tapi ketika di Instagram itu bisa 1000-2000 orang. Nah, itu saya setuju, Pak. Maka dari itu ketika harapan kami itu misalkan sederhananya seperti ini. Sama, karena tujuan kita adalah mengangkat OPK di Pati. Misalkan satu kecamatan tadi kita bisa mengeksplor 5 OPK saja untuk kita tampilkan di media sosial, yang artinya itu memang lebih dekat dengan anak-anak muda. Itu berarti kita sudah punya 105 OPK untuk ditampilkan. Karena kita punya 21 kecamatan. Nah, 105 OPK itu ketika dibuat sehari 2 saja itu sudah bisa berbulan-bulan. Nah, bayangan saya seperti itu, dan itu bisa menjadi edukasi juga ke masyarakat, khususnya anak muda. Oh, ternyata Pati itu punya ini ya, ternyata Pati itu punya ini ya. Nah, ditambahkan sedikit narasi-narasi yang menarik, itu juga akan memberikan edukasi yang menarik juga. Ini yang nantinya akan kita garap di tim media, tim media dan komunikasi itu kalau di sini di Direktur Komunikasi, Promosi dan Kerjasama. Itu menjadi program kerja mereka nantinya, termasuk misalkan dibuatkan video-video pendek, karena kebetulan di Direktur Komunikasi ini juga ada Mas Anggal Widi yang kebetulan juga konten kreator Pati yang terkenal juga, jadi kami sangat yakin untuk bisa membuat itu, termasuk Pak Ali Mamudi sebagai direkturnya ini juga dia aktif di media sosial, di konten kreasi juga, jadi itu sangat memungkinkan, Pak. Seperti itu. Padahal harapan kami nantinya di tiap kecamatan itu paling tidak sedikitnya itu ada 10 hingga 20 OPK. Bayangkan saja ketika itu memang bisa digarap secara berkelanjutan, bahkan setelah festival selesai, itu media sosial masih tetap bisa bergerak ke depannya. Seperti itu. Bahkan bayangan kami ketimbang web, media sosial sekarang itu jauh lebih memiliki impact yang besar. Ya, katakan Instagram, TikTok dan sebagainya itu memiliki impact yang lebih besar ke anak muda, karena sasaran kita kan salah satu terbesarnya tentu kan anak muda. Kalau pengetahuan tradisional atau era-era tradisional itu orang-orang tua saya yakin sudah pasti tahu, tapi anak-anak muda ini yang menjadi PR bagi kita bersama. Seperti itu. Tapi tentu untuk pemberitaan kita juga tidak akan ketinggalan, karena itu juga tetap menjadi salah satu media branding juga. Tentu itu sangat memungkinkan untuk digarap, karena kebetulan saya juga ada di situ, jadi sangat memungkinkan untuk dikolaborasikan atau seperti apa. Mungkin seperti itu dulu. Barangkali ada yang terlewat atau ada yang menambahkan, monggo, atau misalkan ada masukan-masukan buat kami, sangat kami butuhkan seperti itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Mas Beni Dewa. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menyambung paparan Mas Beni? Silakan. Iya, Pak Egy. Oh, atau kayaknya ada yang mau mau menyampaikan sesuatu. Kalau tidak, saya juga bisa. Oh, ada. Oke, sepertinya Pak Wibowo ya. Nah, silakan Pak Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, selamat menjalankan ibadah puasa.
Rahayu, Rahayu, salam seger waras. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Sebetulnya dalam Festival Samudra Giri Samudra 2023 ini bertujuan untuk menjalin sinergi antara UMKM dan OPK tentunya untuk saling mengangkat dan juga budaya yang ada di Kabupaten Pati juga kita saling bekerja sama. Tentunya untuk di Ketoprak sudah ada beberapa kali teman-teman meriset Ketoprak karena terjadi beberapa pandangan mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman bahwa ketoprak itu ada yang ketoprak hanya sebatas dikonsumsi untuk hiburan, hura-hura dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya banyak teman-teman yang sudah meriset ketoprak, jati diri ketoprak Kabupaten Pati kayak apa, itu sebetulnya sudah, karena ada beberapa hal yang jadi kontroversial antara ketoprak era zaman dulu dan ketoprak zaman sekarang yang mohon maaf untuk pengisi acara-acara di hajatan itu biasanya dikonsumsi publik dengan hura-hura dan lain sebagainya. Dan kemungkinan besar nanti dalam festival Giri Samudra ini kita akan menampilkan jati diri ketoprak Kabupaten Pati yang tentunya yang berpondasikan dengan aslinya ketoprak ini kayak ini. Dan juga kita libatkan nanti ketoprak remaja tentunya sebagai regenerasi untuk kedepannya ketoprak di Kabupaten Pati jangan sampai kehilangan generasi-generasi penerusnya. Dan juga kami berharap untuk luringnya itu kita jangan dikasih waktu yang singkat, Pak. Mungkin bisa dikasih waktu yang lebih supaya kita bisa lebih jelas langsung di masyarakat nanti bagaimana untuk UMKM-nya dan juga kita bisa mendata budaya kearifan lokalnya, nanti untuk sumber data-data yang lain. Dan juga kami berharap bimbingan dan juga saran yang terutama kami yang ada di Kabupaten Pati sangat berharap sekali atas bimbingannya supaya UMKM dan OPK-nya di Kabupaten Pati itu bisa kita sejajarkan dengan yang lain tentunya untuk program-program unggulan tentunya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, hanya sekilas untuk riset ketoprak tadi sudah berjalan. Demikian Pak, terima kasih. Sungkem Rahayu, salam seger waras, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Wibowo Asmoro. Untuk Pak Egy dan Pak Semi langsung saja ditanggapi. Tadi sudah ada penjelasan mengenai lini masa oleh Bapak Beni dan juga usulan dari Bapak Wibowo. Silakan Pak Egy dan Pak Semi. Terima kasih Mas Abi. Ada banyak sekali yang disampaikan. Saya mungkin tidak bisa menjawab satu persatu secara sistematis, tapi berusaha menjawab satu poin mungkin yang akan berkaitan dengan poin yang lainnya. Jadi mungkin agak sedikit acak, apa ya, mohon maaf. Pertama tentang timeline dan program pendampingan, saya pikir memang harus ada metodologi ya yang sebasic apapun gitu tentang inventarisasi budaya. Saya pikir ini Pak
Pak Sekdis dan teman-teman di dinas adalah orang yang paling paham bagaimana metodologi soal soal inventarisasi dan identifikasi OPK yang ada di daerah. Nah, tapi kalau memang misalnya ingin mencoba mendapatkan bimbingan dari orang yang spesial atau secara khusus berkecimpung di bidang ini, saya pikir kita bisa menghubungi teman-teman yang ada di BPNB dan BPCB. Saya pikir Pak Sekdis juga sudah melakukan paling tidak dialog dan koordinasi dengan mereka. Pati saya pikir kan ada di bawah BPNB dan BPCB di Yogyakarta kalau tidak salah. Sekarang tapi ada perubahan kelembagaan ya kalau tidak salah Mas Adi ya. BPK Pak namanya Pak. Ya, namanya sekarang namanya BPK, Badan Pemajuan Kebudayaan Jogja. Sudah berubah ya sekarang, ya. Jadi UPT sekarang Pak ya. Jadi mungkin kita bisa meminta. Saya kenal beberapa orang di sana. BPK ya namanya. BPK Jogja itu mungkin bisa kita ajak mereka untuk menjadi pembimbing lebih dekat dan mereka mungkin lebih paham tentang peta yang ada di Pati sehingga bisa lebih berdaya guna daripada misalnya mendatangkan kami-kami yang ada di Jakarta. Itu pertama tentang pembimbingan tentang pendampingan untuk proses identifikasi dan inventarisasi OPK yang ada di lapangan. Itu pertama. Terus kemudian tadi disampaikan oleh Mas Beni Dewa juga tentang e-book. Saya pikir itu juga jadi menarik, jadi hal yang sangat menarik yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai sebuah keluaran gitu, output yang dari festival ini, dan bagaimana bisa mendistribusikan itu juga menjadi hal yang penting. Senang sekali mendengar kabar gitu bahwa di antara teman-teman ini yang ada di bidang komunikasi adalah mereka-mereka yang aktif dan giat di dalam sosial media, bahkan menjadi content creator. Saya pikir tahu persis apa yang akan dilakukan untuk bisa menyebarluaskan apa yang sebetulnya sedang kita kerjakan, sehingga festival ini tidak hanya dilihat oleh orang yang secara langsung hadir di waktu dan tempat yang berlangsungnya festival, tapi juga di ruang yang tidak terbatas dimanapun juga mereka berada, dan dalam waktu yang lebih lama, bahkan setelah penyelenggaraan festival mereka masih bisa melihatnya dengan media sosial. Saya pikir teman-teman sudah tahu apa yang akan dilaksanakan. Cuman saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami juga atau menyepakati bahwa kerja komunikasi ini tidak hanya kerja teman-teman yang ada di bidang komunikasi, tidak hanya kerja direktur komunikasi dan timnya, tapi adalah kerja kita semua. Kita harus menyepakati itu. Karena apa? Karena saya yakin kita semua memiliki sosial media. Yang tidak memiliki sosial media, saya pikir sering dianggap bahkan tidak ada di dunia nyata kalau tidak memiliki sosial media. Seringkali muncul anggapan semacam itu. Jadi dengan potensi itu kita bersama-sama bisa melakukan fungsi yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di bidang sosial, di bidang komunikasi. Bagaimana caranya? Cara yang paling basic adalah ikut like sosial media dari festival ini. Saya sering melihat ada sebuah festival yang hanya di-like oleh sekitar 15-20 orang, padahal tim kerjanya ada 50 orang. Itu tidak boleh terjadi gitu. Jadi kalau di sini tim kerjanya ada 75 orang misalnya, minimal 75, tapi saya tidak cukup puas dengan itu. Kita masing-masing mempunyai teman, mempunyai keluarga, punya anak, punya istri, punya pacar. Nah, kalau masing-masing dari kita bisa mengajak 5 untuk like sebuah postingan tentang festival ini yang ada di Instagram ini, misalnya masing-masing orang punya 5, katakanlah kita di sini ada 50, akan ada 250 langsung orang yang like. Dan saya tidak ingin hanya like, semua teman harus komen. Kemudian kalau perlu reposting dan semacamnya dengan sosial media. Jadi secara akumulatif tiba-tiba ya, kita
bisa membuat sosial media kita itu mempunyai perhitungan algoritma yang diperhitungkan oleh Instagram. Instagram akan mempromot sosial media dengan parameter tertentu. Kalau hanya di-like oleh 5, 10, 25 orang, mungkin tidak akan disupport tidak akan dipromosikan lebih lanjut oleh Instagram. Tapi kalau kita mempunyai 250 dan itu konsisten dan terus-menerus, saya yakin impact-nya akan lebih besar. Saya yakin ada beberapa Telegram bisa dianggap sebagai semacam KOL atau Key Opinion Leader di antara teman ini. Mereka ini juga punya punya follower yang relatif banyak, dan mereka itu menjadi bagian dari kekuatan kita. Jadi saya pikir kita harus sepakat tadi, balik lagi, kita semua adalah bagian dari tim kerja komunikasi. Itu yang pertama. Bukan yang pertama, seperti yang pertama tadi sudah ada tentang bagaimana bekerja sama dengan teman-teman di level pelestarian kebudayaan. Saya masih belum hafal namanya yang baru, lembaga yang baru ini. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kalau berkaitan dengan lini masa dan tim kerja, saya pikir teman-teman sudah melakukan segala sesuatu yang cukup sistematis dan terprogram. Saya tidak ingin banyak komentar. Biasanya kita bawel kalau ada yang kurang, biasanya mohon maaf, atau sesuatu yang menurut kita perlu kita bawelin gitu. Tapi kalau yang bagus biasanya malah gitu didiemin aja. Baik, menarik untuk hal yang disampaikan oleh Pak Wibowo Asmoro tentang bahwa yang menyatakan bahwa festival ini adalah sinergi dari merupakan sebuah wahana untuk mensinergikan OPK maupun UMKM dan yang ada. Itu hal yang sangat benar begitu. Dan kemudian saya pikir bagaimana kita melakukan mekanisme yang paling sederhana yang saya sampaikan tadi itu, saling mensupport itu ya, dalam komunikasi ini adalah bentuk yang paling dasar yang bisa kita lakukan gitu. Kalau ada teman dari UMKM dengan sosial medianya, masing-masing juga punya sosial media di luar Instagram festival ini. Ya, saya yakin masing-masing ada. Misalnya Mbak Ratna barangkali punya IG sendiri yang banyak mengekspos soal UMKM dan seni kriya dan semacamnya. Nah, teman-teman yang ada di sini harus mensupport dia dengan tindakan yang paling sederhana tadi, like, comment, gitu aja. Itu adalah sebuah aktivitas yang tinggal bermodalkan telunjuk atau jempol kita sebenarnya sudah saling mensupport. Itu saya pikir harus kita lakukan bersama-sama. Kemudian tentang riset tentang Kotoprak, ya kita tahu yang namanya produk seni budaya semacam ini selalu berhubungan dengan pasar, tapi juga berhubungan dengan sejarah dan kemudian value yang selama ini sering diugemi sebagai sebuah peninggalan atau sebuah karya yang adiluhung gitu ya, sebuah budaya yang adiluhung. Nah, kita harus ada di antara dua kutub ini, bahwa ada pasar yang ada bentuk kesenian yang memang selalu harus memenuhi tuntutan pasar, sementara ada nilai-nilai yang kita jaga. Kita selalu harus mempunyai perimbangan di antara keduanya. Itu hal yang bentuk budaya memang selalu merupakan negosiasi dari dua kutub itu gitu. Yang perlu kita sepakati adalah bahwa yang disebut sebagai budaya adiluhung itu, entah itu di ketoprak, di wayang, di tari, dan di bentuk kesenian dan kebudayaan apapun, tidak boleh mengalami apa yang sering disebut, saya meminjam istilahnya kurator seni rupa kita itu almarhum Sanento Yuliman, yaitu proses pemuseuman. Jadi sesuatu yang sudah ada itu yang kita anggap sebagai adiluhung itu sebagai bentuk final yang tidak boleh diganggu-gugat. Nah, kita harus semua memahami bahwa apa yang kita anggap sebagai bentuk adiluhung itu adalah sesuatu yang tercipta melalui proses juga. Jadi proses pengembangan sebuah bentuk kesenian atau budaya atau tradisi tidak boleh berhenti. Nah, yang penting adalah kita menjaga pendulum dari dua kutub yang ada tadi. Ada tarikan ke pasar yang lebih menghamba kepada hiburan misalnya. Sekarang inilah saatnya kita juga menarik pendulum yang lain, di mana ada juga sebuah bentuk karya yang sebetulnya mempunyai nilai dan muatan yang
selama ini kita ukemi sesuatu yang sebagai sesuatu yang mempunyai tuntunan gitu. Nah, saya pikir festival ini sebuah media atau sebuah momen yang tepat untuk menunjukkan atau menggoyang pendulum itu ke sisi yang itu. Dan saya pikir pergelaran adalah sebuah program yang baik gitu ya, sebuah showcase gitu ya untuk menunjukkan pendulum yang ke arah yang agak sedikit memberi jadi penyeimbang dari kecenderungan pasar. Tapi saya pikir kita perlu juga melakukan sebuah dialog, melupakan sebuah apakah itu bentuknya lokakarya atau semacam sarasehan atau apa soal ketoprak ini. Jadi tidak berhenti pada sebuah pergelaran. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wibowo Asmoro. Nyun sewu kalau salah. Saya pikir itu Mas Albi, terima kasih banyak supaya ada kesempatan juga untuk Mas Semi sekarang sudah tinggal 15 menit lagi kalau tidak salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egi. Masih ada waktu sekitar 15 menit kurang lebih. Mungkin Pak Semi ingin menambahkan. Silakan Pak Semi. Jadi, halo, sedikit saja ya. Lokakarya nggak jadi 2 kali. Karena Mas Beni background-nya tuh udah lembaga wartawan. Nah, jadi ini kemungkinannya nggak jadi 2 kali nih Mas Beni, karena saya yakin hal-hal yang prinsipil dalam dunia penulisan atau dalam dunia jurnalistik sudah bisa diatasi sendirilah sama Mas Beni kan. Tapi pada prinsipnya begini, antara jurnalistik, kerja kuratorial, bahkan juga kehumasan dan dramaturgi itu saling bersinggungan sebenarnya. Kita ambil aja hal-hal yang mendasar, misalkan dari seluruh kerja ini. Sebenarnya seluruhnya juga bisa juga disebut kerja komunikasi juga, ada substansi komunikasi dari seluruhnya gitu. Pertama misalkan melakukan identifikasi, kemudian membuat deskripsi gitu. Nah itu kan ada di seluruhnya, baik di kerja kuratorial maupun di pencatatan OPK gitu, bahkan di kerja dramaturgi gitu. Nah, tinggal ini nanti ada semacam diskusi aja yang intens saya kira antara teman-teman di Pati dengan panel ahli gitu. Formatnya seperti apa? Apakah memang udah nggak perlu nih kalau identifikasi OPK yang ke daerah mah kayaknya teman-teman Pati bisa ngatasin gitu. Jadi kita di bagian konsepsi kuratorial aja nih workshopnya, tata kelola untuk dramaturgi misalkan begitu gitu. Kemudian saya ingin juga mengomentari kan kerja jurnalistik itu kan sebenarnya kerja yang sangat serius ya tentu saja, dari mulai kerja jurnalistik dasar, kemudian jurnalisme investigasi dan segala macam gitu. Jurnalisme yang baik itu mampu sebenarnya atau bisa dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Nah ini saya kira kita nggak bisa mengabaikan kerja jurnalistik dalam pencatatan OPK. Saya sudah banyak membaca PPKD dari puluhan kabupaten di Indonesia gitu ya. Ya pada umumnya gitu yang saya baca ada banyak problem di persoalan mendasar di penulisan. Karena memang ada problem juga di pengetahuan jurnalistik gitu. Kita selalu bilang 5W1H itu penting, ini prinsip dasar gitu. Nah ini juga bisa diterapkan setidaknya di dalam penerapan OPK, saya yakin lah itu. Termasuk nanti teknik wawancara dan segala macam. Kemudian tambahan mungkin ilmu kuratorial atau juga kerja dramaturgi itu bisa sangat membantu kerja jurnalistik ini sebenarnya. Selain 5W1H, teknik wawancara, tapi juga ada si peneliti ini bisa melakukan deskripsi dan juga tafsir atau pembacaan pada bentuk OPK itu. Misalkan saya kasih contoh batik tertentu. Kerja jurnalistik mungkin dia mengambil pengetahuannya itu langsung dari si subjek, si pembatik gitu ya.
Tetapi kerja kuratorial dia bisa langsung membaca visual batik itu sendiri gitu. Apakah pola yang ada di dalam batik, kemudian gambaran apa yang ada dalam batik, misalkan ekologi, kemudian fauna. Jadi langsung bisa melakukan semacam kerja hermeneutik itu, kerja penafsiran dari karya seni itu sendiri. Tapi pada prinsipnya kerja jurnalistik dengan cara berpikir kuratorial itu sebenarnya saling melengkapi gitu. Kalau saya sih Mas Egy, jadi ide lokakarya luring tadi itu selain bisa katakanlah kalau Mas Egy merekomendasikan pada Balai Pelestarian Kebudayaan, ini lembaga baru bikin kaget juga karena saya kemarin ditelepon katanya dari BPK, saya kira dari Badan Pemeriksa Keuangan kan, taunya dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi saya kira bisa dikerjakan secara partisipatif sendiri oleh teman-teman di Pati sih menurut saya gitu, terkait dengan relevansinya teman-teman akan melakukan riset pada OPK di 21 kecamatan itu gitu loh. Kemudian apabila ada katakanlah OPK yang memang butuh pendekatan katakanlah arkeologis, saya kira itu bisa dikerjakan pada tahapan selanjutnya gitu. Kecuali memang ini mendesak nih, kita harus butuh arkeolog gitu. Tapi apakah waktunya cukup menjelang festival yang di bulan Agustus ini gitu. Saya kira itu saja sih. Saya kira di luar pasca Zoom meeting ini ya, menjelang lokakarya luring itu butuh diskusi yang cukup intens. Sehingga hasilnya akan berdampak signifikan pada Festival Giri Samudra 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi. Sebelum lokakarya ditutup, masih ada lagi dari teman-teman di Kabupaten Pati? Monggo yang lain kalau nggak ada, mungkin dari kami nambahkan sedikit. Terima kasih teman-teman semuanya, tim kerja yang sudah disiapkan oleh teman-teman sendiri. Jadi asiknya di Pati itu kami dari Dinas Pendidikan tidak usah berpikir panjang, tidak usah berpikir ruwet. Jadi serahkan pada teman-teman komunitas, kita tinggal menggerakkan, itu sudah jalan. Itu enaknya kami di Pati. Jadi Pati itu beda dengan kabupaten kota yang lain. Jadi kita dinas hanya tinggal istilahnya memberikan sedikit pancingan ide untuk teman-teman yang bekerja, teman-teman yang melaksanakan itu di Pati. Jadi tim kami di Pati insya Allah komplit lengkap, dan kami yang perlu bantuan yang jelas pada saat luring nanti adalah memberikan materi atau bekal kepada teman-teman yang nanti akan kita turunkan di 21 kecamatan ini. Jadi pembekalan walaupun nanti teman-teman tim kerja sudah menyiapkan berbagai macam perangkatnya untuk yang disiapkan untuk dibawa ke daerah, tapi kami butuh dari PTLK nanti pada saat pertemuan luring itu perlu sekali bagi kami. Kalau tadi Pak Semi merekomendasikan ke Balai Pelestari Kebudayaan di wilayah 9 kalau tidak salah di Jogja yang diketuai atau dikomandani Bu Manggar. Kemarin kami sudah beberapa kali komunikasi by phone untuk bersinergi dengan kami di Kabupaten Pati. Saya kira itu tambahan dari saya, dan mohon maaf kami tidak bisa mengikuti secara maksimal karena saya harus melaksanakan beberapa aktivitas, bukan sok sibuk sih, karena beberapa tuntutan pekerjaan yang harus kami laksanakan, sehingga kami mengikuti sambil jalan-jalan. Saya kira itu, dan mohon maaf semuanya kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya, dan monggo pada tim kerja lanjutkan sesuai dengan arahan-arahan dan masukan-masukan tadi, termasuk tim kerja masih perlu pembenahan misalnya, monggo nanti dibenahi. Dan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 24 jam siap berkomunikasi, dan kayaknya ngobrolnya lebih enak kalau malam dengan teman-teman komunitas di Pati. Kalau siang mereka punya aktivitas masing-masing, tapi kalau malam itu dari habis tarawih sampai subuhan itu siap. Seperti tadi sore itu kita ngumpul walaupun di bawah pohon randu sambil
minum kopi aja bisa diskusi sampai kemana-mana dan bertahan lama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih dari teman-teman tim kementerian yang sudah memberikan saran, masukan, dan kami harapkan bimbingan yang tidak henti-hentinya kepada kami di Kabupaten Pati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sepertinya sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya kurang lebih 2 jam ini untuk mengikuti lokakarya sesi kedua. Mungkin nanti untuk diskusi lanjutan bisa secara informal aja bersama Bapak Egy maupun Bapak Semi untuk teman-teman di Pati. Semoga tetap semangat hingga pelaksanaan festival. Selamat berpuasa bagi yang merayakan dan semoga selalu sehat. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Iya Pak Egy, maaf. Mungkin memang ada yang belum bisa kita simpulkan atau ada konklusi tentang kebutuhan lokakarya ya. Satu memang tentang itu kebutuhan pendamping untuk inventarisasi OPK tadi sudah ada, itu jelas. Tapi mungkin untuk bidang yang lain, apakah itu di bidang pengelolaan pengetahuan atau kemudian komunikasi atau kemudian di bidang yang lain, termasuk kuratorial dan semacamnya, kita belum teman-teman kita semua belum mempunyai kesepakatan yang sama. Jadi mungkin dibicarakan ke teman-teman saja, nanti kemudian disampaikan kepada kami, bisa lewat Mas Abi atau kepada langsung ke teman-teman di Pokja, kebutuhan ini luring di luar yang ini pendampingan untuk inventarisasi tadi. Saya pikir itu saja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Egy. Jadi nanti teman-teman tim kerja mungkin mendiskusikan terlebih dahulu terkait kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk lokakarya luring, nanti bisa dikomunikasikan ke Pokja melalui Mas Yahya atau yang lain. Baik, terima kasih Pak Egy. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk semuanya dan selamat siang.